selama hernianya itu masih keluar masuk, itu masih aman kondisinya. Tapi usus atau organ yang turun ke bawah itu terjepit karena isinya lebih besar dibanding cincinnya, akibatnya akan terjadi kerusakan organ. Salah satunya kalau usus rusak ya otomatis bisa terjadi pemotongan usus atau pembuangan usus itu sendiri yang rusak. Halo, selamat pagi sahabat Indrayana. Welcome back to podcast sahabat Indrayana. Kali ini kita bahas topik yang sangat menarik mengenai hernia. Kita akan bahas bersama dengan Dr. Christian. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, dok? Baik. Ini kayaknya berseri-seri dan bahagia di pagi hari ini, dokter, bersama sahabat Indrayana. Ya. Seperti topik kita, dok, yaitu tentang hernia, dok. Mungkin masyarakat yang tidak mengenal medis tidak tahu apa nih hernia, bahkan gejalanya, dok, ya. Jadi menjadi permasalahan di masyarakat. Buktinya, dok, menurut WHO ini, dok, yaitu World Health Organization pada tahun 2016, ternyata hernia terjadi 350 per 1000 penduduk dan diperkirakan akan meningkat. Dan kasusnya di Indonesia juga cukup banyak, dokter. Nah, topik ini sangat menarik karena sahabat Indrayana pengen tahu nih, dok, ini penyakit apa sih? Kok tiba-tiba banyak? Atau memang dari dulu sudah ada? Dok, boleh dijelaskan nggak, dok? Silahkan, dok, tentang hernia ini apa? Jadi kita kembali ke dasarnya dulu. Pengertian dari hernia itu apa? Hernia itu adalah suatu penonjolan atau protrusi di mana adanya organ tubuh, organ dari dinding perut yang keluar melalui celah atau defek. Itu disebabkan karena kelemahan dari dinding perut itu sendiri. Seperti itu. Hernia itu udah lama sebenarnya, bisa terjadi pada saat kelahiran atau kongenital, bisa juga yang didapat karena kelemahan dari dinding perut orang dewasa, atau semakin dewasa atau semakin tua seseorang dinding perutnya semakin lemah. Seperti itu. Begitu ya, dokter. Ya, secara tidak langsung bahwa adanya penonjolan di daerah dinding perut ya, dokter, ya. Dan juga jenisnya ada, dok. Tadi dokter sempat menyebutkan bahwa dia ada juga karena faktor lain, ada juga karena bawaannya, dok, ya. Dokter tadi sebutkan. Nah, mungkin kita ke jenisnya dulu, dok, sebelum kita nanti bahas tentang penyebab dan gejalanya. Jenis-jenis hernia ini bagaimana, dok? Kalau dari jenis hernia itu sebenarnya hernia itu dibagi dua, ada eksterna, ada interna. Tapi yang kita lebih bahas mendalam di sini yang eksterna, di mana hernia inguinalis lateralis itu adalah penonjolan dinding yang dari perut bagian bawah yang bisa sampai ke daerah skrotum pada laki-laki. Oke. Ini yang dinamakan di masyarakat disebut turun perut, dok? Atau apa, dok? Turun berok. Turun berok ya, begitu ya, sahabat Indrayana. Ternyata turun berok itu adalah hernia. Nah, penyebabnya ini apa, dok? Yang paling sering dokter temukan pada saat mungkin praktek. Karena di beberapa teori kita baca nih, sahabat Indrayana, penyebabnya itu ada macam, dok. Ada katanya aktivitas fisik berat, ada karena angkat berat, bukan angkat masalah, dok, ya. Angkat berat, ada juga karena obesity ya, dok, ya, karena sering batuk. Nih, sering gimana, dok, yang dokter temukan di lapangan? Penyebabnya itu banyak hal. Salah satunya itu batuk kronis, ya. Jadi peningkatan semua yang berefek pada peningkatan tekanan dalam perut yang menyebabkan itu penonjolan bisa turun ke bawah. Misalnya susah buang air besar, konstipasi. Pasien yang ngedan lama-lama terjadi penurunan atau penonjolan di daerah inguinalis itu. Jadi memang mengedan pada saat BAB juga sangat berpotensi untuk terkena turun berat ini ya, dokter, ya? Ada potensi seperti itu. Tergantung lagi dari kekuatan dinding dari otot dari dinding perutnya itu sendiri. Jadi semakin tua seseorang, kekuatan dari dinding otot perut itu semakin lemah, seperti itu. Begitu ya, dokter, ya. Nah, ada juga kita baca nih, dok, betul atau tidak kita tanya ke dokter Christian, bahwa pada saat kehamilan ternyata juga ibu yang hamil itu berisiko tinggi untuk mengalami hernia. Bagaimana nih, dok, penjelasannya? Ya, kembali lagi tadi. Ketika suatu kehamilan terjadi kan ada peningkatan dari dalam perut yang menekan organ-organ dalam perut sehingga terjadi peningkatan dari tekanan intra abdomen yang menyebabkan hernia itu bisa terjadi.
Oke, jadi untuk persentase nih dok, kalau dokter, kalau kita lihat sih di beberapa bacaan dan jurnal memang tidak ada mengarah lebih banyak ke perempuan atau mengarah ke laki-laki, tapi ada beberapa artikel yang menunjukkan ini banyak dialami oleh orang tua nih. Bagaimana menangkap? Apakah betul atau hanya suatu kebetulan saja atau bagaimana prevalensinya dokter? Ya, kalau dibilang lebih banyak laki-laki atau perempuan, kalau secara jurnal itu kebanyakan lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Laki-laki ya dokter ya? Ini kenapa nih dok laki-laki nih bisa mengalami lebih banyak turun berok atau hernia ini dok? Karena aktivitas kerja yang lebih berat, sering mengangkat berat, seperti itu juga menyebabkan terjadinya peningkatan di daerah dinding perut. Oke, berarti memang penyebabnya tadi seperti dari mengangkat yang berat-berat, pekerjaan berat begitu ya. Jadi memang prevalensinya lebih banyak kepada pria. Aduh, gimana nih dok ya? Oke, kita lanjut dok mengenai faktor risiko hernia atau turun berok ini dok. Nah, ada beberapa mengatakan bahwa faktor risikonya karena penyakit yang lain, ada juga kehamilan. Kalau dokter menyimpulkan nih dari penyebab dokter yang tadi disebutkan, faktor risiko yang paling tinggi siapa nih dok dan apa? Yang paling tinggi itu biasanya kalau anak-anak itu kembali lagi, anak-anak itu ada karena ada kelainan kongenital atau bawaan lahir, ya. Terus kalau orang dewasa atau orang tua itu karena faktor usia yang menyebabkan otot dinding perutnya melemah, sedangkan aktivitasnya tetap kerjaan berat seperti itu. Ada batuk lama, itu menyebabkan itu juga terjadi. Jadi memang faktornya dipengaruhi oleh yang membawa ya dokter ya. Seperti kalau dia anak-anak mungkin karena faktor bawah lahir ya dokter ya. Kalau memang orang tua karena memang sudah melemah gitu ya dok. Dan juga kalau memang orang dewasa faktor mengangkat berat, kehamilan dan lain-lain seperti itu ya dokter ya. Nah berikutnya mungkin dok, apa yang kita lakukan jika terjadi gejalanya? Gimana? Jadi kembali gejala dari hernia itu adanya benjolan. Pertama, benjolan yang pasti. Kedua, benjolan itu bisa berisi dua. Organ dari perut itu bisa usus atau organ jaringan usus, jaringan pelapis bisa usus atau organ jaringan usus tersebut ya dokter ya. Terus kapan itu hernia harus diobatin? Ketika ada benjolan, secepat mungkin kalau bisa kontrol ke dokter untuk memastikan apakah ini hernia atau bukan. Oke, bisa baca penyakit lain ya dok ya? Ya, penyakit lain yang ada kalau pada laki-laki bisa terjadi hidrokel. Hidrokel itu isinya cairan beda sama hernia. Tapi sama-sama penonjolan. Seperti itu. Apa yang membedakan dok? Dan apa yang dilakukan dokter pada saat datang keluhan seperti hernia? Untuk mendiagnosis dia terkena hernia, pemeriksaan apa yang dilakukan dokter biasanya dok? Kalau saat ini yang kita bisa lakukan, kalau pemeriksaan manual itu bisa dengan tes falsafa. Tes falsafa itu pasien disuruh menahan nafas, terus niup untuk membuat tekanan di dalam perut itu meningkat sehingga terjadi benjolan di situ. Oke. Terus yang kedua bisa dengan USG. USG untuk mengetahui benar apakah apakah ada kantong di situ atau enggak. Seperti itu, ada benjolan atau enggak. Berarti ada tesnya dok ya, ada tadi tes falsafa, ada juga tadi tes USG untuk menentukan benjolan tersebut adalah hernia atau bukan ya dokternya. Nah, sudah terkena hernia nih dok, apakah hernia ini ada grade-nya seperti kita bahas yang minggu lalu tentang tumor dan lain-lain, apa ada grade-nya atau sama aja dok? Kalau hernia sih lebih ke ada jepitan atau enggak. Jadi hernia itu ada dua, reponibel sama irreponibel. Reponibel itu artinya benjolannya itu masih bisa keluar masuk. Ya, kalau irreponibel artinya benjolannya keluar dan menetap. Benjolan yang keluar ini bisa dibagi dua lagi, ada incarcerata, ada strangulata. Incarcerata itu terjadi penjepitan tapi tidak mengganggu sistem pembuluh darah di situ. Sedangkan strangulata itu jepitannya mengganggu sistem pembuluh darah di situ sehingga jauh lebih berbahaya. Tapi dua-duanya yang namanya irreponibel artinya nggak bisa masuk kembali, dia punya benjolan, artinya mempunyai resiko untuk kerusakan organ-organ yang ada di situ. Jadi syarat dari hernia itu ada 3. Pertama itu ada benjolan. Ada benjolan. Kedua ada cincin. Ada cincin. Cincin dari hernia. Terus yang ketiga itu ada isi dari hernia itu. Oke, syaratnya ada 3, ada benjolan, ada cincin hernia dok ya, bukan cincin nikah ya sahabat Rena, dan juga isi dari hernia tersebut. Nah, sudah terdiagnosis bahwa memang pasien ini adalah hernia. Tadi dokter menjelaskan bahwa ada beberapa jenisnya, ada yang cukup berbahaya, ada yang berbahaya banget ya dokter ya. Nah, apa yang dilakukan dok untuk mengatasi hernia ini? Sebenarnya ketika kita tahu ada suatu hernia pada seseorang,
saran yang paling bagus sih sebenarnya menutup celah atau defek itu sendiri. Menutup celahnya Ya, dengan cara operasi. Oke. Tapi kalau seandainya pasien tidak, kan biasa ada pasien yang menolak untuk tindakan, ya paling salah satunya cara ya mengurangi angkat beban yang berat, hindari faktor-faktor resiko yang tadi, seperti itu sih. Nah, dokter menyatakan bahwa kalau sudah terdeteksi hernia, jalan salah satunya untuk defeknya adalah melakukan operasi, begitu ya dokter ya. Dan jika tidak mau dilakukan, menghindari faktor risiko seperti mengangkat beban, mengurangi beban dan lain-lain. Nah, jika seandainya memang sudah harus operasi dan tidak mau operasi, komplikasi apa yang bisa diterima oleh pasien, dok? Oke, jadi selama hernianya itu masih keluar masuk, itu masih aman kondisinya. Tapi di mana keadaan hernia itu usus atau organ yang turun ke bawah itu terjepit karena isinya lebih besar dibanding cincinnya, akibatnya akan terjadi kerusakan organ. Salah satunya kalau usus rusak ya otomatis bisa terjadi pemotongan usus atau pembuangan usus itu sendiri yang rusak, seperti itu sih. Seperti itu dokter ya, sangat menarik nih dokter. Nah, yang sangat saya garis bawahi tadi tentang operasi pada hernia. Salah satunya jalan untuk membebaskan dari hernia ini. Gimana sih dok, boleh diceritakan gak sih dok, operasi hernia ini gimana prosesnya? Karena kan sahabat Rayana memikirkan bahwa di belek nih, dioperasi pasti bahaya nih, mengancam nyawa. Silakan dok, boleh dijelaskan. Jadi tujuan dari operasi itu sendiri kan kita untuk menutup celah atau lubang dari dinding perut ini. Dengan cara kalau pada anak-anak itu biasanya kita lakukan herniotomi. Herniotomi itu pemotongan kantong aja. Tapi pada orang dewasa kita lakukan hernioplasti. Ditambah dengan hernioplasti, jadi namanya herniorafi. Jadi herniotomi plus hernioplasti itu disebut dengan herniorafi. Ya, jadi apa itu hernioplasti? Jadi kita memasang suatu alat namanya mesh hernia untuk membantu mempertahankan dari kekuatan otot dinding perut itu sendiri. Seperti itu. Wah, keren juga dokter ya. Jadi memang kerjanya juga sangat mulia dokter ya, membantu banyak orang nih. Nah, yang menarik nih dok, berapa jam nih dok bisa dilakukan tindakan seperti itu? Kalau operasi sih tergantung dari pada saat operasi, intraoperasi itu kita bisa tahu tergantung dari kasusnya. Kalau normalnya bisa setengah jam sampai 1 jam. Setengah jam sampai 1 jam begitu ya dokter ya untuk prosesnya. Yang terakhir dok, sebelum kita tutup adalah tips untuk mencegah kita tidak terkena hernia atau turun buruk ini. Silakan. Untuk mencegah itu ya kembali lagi. Pertama itu olahraga, boleh olahraga tapi jangan olahraga berat, mengangkat berat. Pokoknya hindari kegiatan-kegiatan yang bersifat mengangkat lebih dari beban yang sehingga memberikan tekanan pada dinding perut yang berlebihan. Kedua, makan makanan yang berserat untuk menghindari konstipasi atau susah buang air besar. Terus yang ketiga, kurangin jika ada keluhan batuk dan sebagainya, itu harus segera diobatin, seperti itu. Begitu ya dokter ya, bahwa tipsnya adalah yang pertama, tetap olahraga sehat dokter ya, tapi olahraga yang ringan, hindari yang berat. Yang kedua adalah makanan yang serat. Yang terakhir adalah jika Anda mengalami batuk, segera konsultasikan dengan dokter, begitu ya dokter ya. Nah, penutupan dok, boleh nggak dok disimpulkan tentang pertemuan kita hari ini sih? Oke, jadi hernia itu semakin cepat ditanganin, jauh lebih bagus dibanding dibiarkan sampai terjadi penyumbatan atau penyempitan dari organ-organ di situ, seperti itu sih. Jadi kesimpulannya segera obati hernia Anda sekarang. Begitu ya dokter ya. Demikian dok, terima kasih atas hari ini. Kita jumpa lagi mungkin di pembahasan-pembahasan yang menarik di minggu depan. Sampai jumpa di podcast berikutnya.